Ngenes, gak dapat dukungan dari partai Rizal Ramli cari dukungan capres lewat Google Form, ditulis oleh Ferry Padli. Ada satu lowongan kerja yang menurut hemat penulis peluang kecil banget, yakni jadi presiden. Bayangkan, dari 237,5 juta penduduk Indonesia, cuma satu doang yang bisa. Itu pun harus melalui proses pemilihan yang panjang dan tentunya sangat melelahkan. Ketika terpilih pun sudah harus siap menghadapi berbagai risiko yang sangat besar. Pertama, dia yang menjadi penentu bangsa ini ke depannya, baik dan buruknya. Kedua, privasi hilang. Kita perhatikan saja Presiden Jokowi, kemana dia pergi pasti orang mengenalinya. Dan tidak sedikit yang minta foto, sehingga waktu untuk sendiri nyaris tidak ada lagi. Ketiga, siap-siap dibully. Sebagaimana kita ketahui bahwa netizen Indonesia ini maha kejam Ferguson. Semuanya mereka bully. Tidak peduli pemimpin mereka atau bukan, apalagi kaum kadrun, lebih parah lagi kalau mencaci orang. Sampai-sampai hoax pun mereka sebarkan untuk menyerang presiden. Keempat, presiden juga tidak lepas dari ancaman maut loh. Tidak sedikit kepala negara yang tewas di tangan orang yang tidak menyukainya. Seperti di Amerika saja, sudah lebih dari satu presidennya yang dibunuh. Mulai dari James Garfield, William McKinley, John F. Kennedy, hingga Abraham Lincoln. Begitupun dengan Presiden Republik Indonesia pertama Soekarno. Ia sudah mengalami 7 kali percobaan pembunuhan, untung semuanya gagal. Sedangkan Presiden Jokowi pernah hendak dipenggal kepalanya oleh pendukung Prabowo pada tahun 2019 silam. Pelakunya adalah Hermawan Susanto. Terakhir, jadi presiden itu sibuk banget Ferguson. Gak peduli lagi gak mood, capek, lelah, letih, dan lesu, mesti bekerja melayani rakyat. Jokowi itu selama dia jadi presiden jarang banget bisa tidur siang. Padahal tidur malamnya cuma 2 jam doang. Bahkan saat masa kampanye Pilpres 2014 lalu, ia pernah tidak tidur selama 2 hari loh, saking sibuknya. Jadi, selain peluangnya yang sangat sedikit, ternyata jadi presiden itu juga banyak keenaknya. Namun meskipun demikian, banyak banget orang yang pengen jadi presiden di negeri ini. Dan mereka berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang mantan musisi, Giring Niji dan Rhoma Irama. Ada yang berlatar belakang advokat, Farhad Abbas. Ada yang berlatar belakang pengusaha, Sam Aliano. Dan ada juga yang berlatar belakang kalah di Pilkada DKI, yakni AHY. Termasuk juga ada yang berlatar belakang menteri pejaten seperti tukang nyinyir Rizal Ramli. Si Rizal ini menarik guys. Setiap ada Pilpres, pasti ia selalu mendeklarasikan diri sebagai capres. Sampai-sampai orang bosan melihat ulahnya tersebut. Pada Pilpres 2009, ia mencalonkan diri dengan mendeklarasikan Blok Perubahan. Kala itu Rizal didukung oleh 14 partai loh, tapi sungguh sayang partai yang mengusungnya itu guram semua. Pada Pilpres 2014, Rizal maju Pilpres lewat konvensi rakyat, tapi tidak ada satupun partai yang tertarik untuk mengusungnya. Pada Pilpres 2019, ia kembali mendeklarasikan diri sebagai capres. Lagi-lagi partai tidak tertarik mendukung politisi yang tidak lancar ngomong R itu. Nah, untuk Pilpres 2024 mendatang, si Rizal ini juga sudah siap mau maju lagi guys. Memang udah putus urat malu nih orang, Tapi uniknya, rencananya untuk bertarung di Pilpres 2024 itu sudah mendapatkan dukungan. Salah seorang yang mendukungnya adalah Dewan Penasehat Ormas LBH, Bang Japar, yang juga bapak dari Fahira Idris, Fahmi Idris. Hanya saja yang namanya capres gak cukup hanya didukung oleh LBH Bang Japar doang Perguso. Apalagi Fahmi bukan ketua partai yang berhak menentukan siapa capres yang akan diusung. Mau tidak mau, suka tidak suka, seorang capres harus mendapat restu atau dukungan dari parpol kalau mau maju. Kalau ngotot mau nyapres lewat jalur independen, sudah bisa dipastikan ia tidak lolos verifikasi KPU. Dan bisa saja orang tersebut disebut gila kalau ngomong bisa jadi presiden lewat jalur perorangan. Karena di konstitusi negara kita tidak mengatur yang demikian. Celakanya sampai sekarang tidak ada satupun partai yang tertarik untuk mengusung si Rizal ini. Bahkan partainya sendiri, Partai Gelora, tidak pernah sekalipun menyatakan niatnya mendukung Rizal pada Pilpres mendatang. Tapi karena nafsu kekuasaan sudah memuncak, Rizal pun melakukan hal yang ngenes sebenarnya, yakni cari dukungan lewat Google Form. Seumur hidup baru dia yang melakukan hal ini guys. Hati-hati loh, banyak orang yang stres gara-gara politik. Tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan channel Siwar TV. Kecelakaan
aktivitas kita di jalan sebagai pengendara sepeda motor ataupun juga roda 4, karena dia benar-benar ada di badan jalan gitu, dan itu konturnya beda dengan jalan raya, sehingga kalau kita dalam kecepatan yang cukup tinggi mungkin itu bisa akan menjadi pengganggu konsentrasi dan juga berpotensi untuk mengakibatkan kecelakaan gitu. Mungkin sebaiknya Koplak, sumber resapan Anies ditutup aspal, tim Detik cari-cari lubang. Ditulis oleh Jaya Wijaya. Seorang teman bertanya, kenapa sumur resapan dibuat di Jalan Lebak Bulus sih, bukan di daerah yang lebih rawan banjir? Penulis hanya bisa tertawa nyengir dan menjawab, kalau dibuat di tempat yang rawan banjir, nanti kalau tidak berfungsi akan ketahuan. Maka dibuat di tempat yang tidak rawan banjir, biar kalau nanti hujan gak banjir, Anies bisa klaim sumur resapan buatannya berhasil mencegah banjir. Tidak lama setelah kejadian tersebut, sumur resapan yang dibuat oleh Anies kembali ditutup aspal. Hal ini karena keluhan pengguna jalan yang merasa terganggu dengan penutup sumur resapan tersebut. Posiworld juga sempat membuat artikel kalau sumur resapan Anies bahaya dan harus segera ditutup. Kalau penulis direkrut jadi buzzer MUI, maka penulis akan berkata kalau Anies adalah pemimpin yang mendengarkan keluhan masyarakat. Sambil penulis berkata dalam hati, hihihi, kena gua kibulin, padahal cuma buat menyerap anggaran. Ya itulah Anies dengan segala akal polusnya. Didukung oleh buzzer Balai Kota, apa yang dilakukan Anies selalu terlihat luar biasa. Akal bulus Anies ini bahkan mengelabui seorang politisi senior loh, Surya Paloh. Melalui televisi yang dia miliki, memberi Anies penghargaan People of the Year 2021. Entah kriteria apa yang beliau pakai untuk memberi Anies penghargaan, ini antara dua. Anies terlalu pintar atau Surya Paloh mendadak jadi ... isi sendiri. Tapi kita tidak perlu kaget karena ini bukanlah yang pertama. Sama seperti Tugu-Tugu, lalu jalur sepeda yang dibuat hanya untuk dibongkar. Demikianlah sumber resapan ini, dibuat hanya untuk kemudian diaspal kembali. Tingkah Anies ini sampai membuat media Detik kepo. Karena kalau sampai diaspal, maka bagaimana sumber resapan tersebut bisa berfungsi? Sejujurnya mereka kurang beriman, sehingga tidak sanggup melihat kalau sumber resapan Anies sudah berfungsi. Anggaran sudah terserap dan dengan diaspal, maka anggaran semakin dalam terserap. Hebat bukan Anies? People of the Year gitu loh. Akhirnya karena penasaran, tim media Detik melakukan observasi ke TKP dan mencari lubang-lubang penutup sumur resapan. Mereka mencari apakah lubang tersebut masih ada setelah ditutup aspal. Berikut hasil observasi mereka. Berdasarkan pantauan Detik.com, sebagian tutup sumur resapan yang sudah diaspal tidak lagi terlihat lubang air di badan jalan. Lokasi sumber resapan yang diaspal dan kini tanpa lubang air di atasnya ada di dekat gereja Jemaat Sumberkasih, di dekat perumahan Town Dahlia House dan dekat Winville Residence. Nah, sekarang silakan pembaca putar otak setengah mati. Pikirkan bagaimana caranya sumur resapan tersebut meresap air sedangkan lubangnya sudah ditutup aspal. Kalau ketemu jawabannya, selamat buat Anda yang sudah berpikir bagaimana caranya dan Anda berhasil dibuat pusing kot benar. Segera beli Antimo untuk menghindari mabok karena pusing memikirkan kekonyolan sumber resapan